salam damai dan merdeka. Salam model apa? Sahabat, ya hari ini tukang membaca pengalaman rohani orang. Jadi namanya tukang membaca ya membaca aja. Kalau ada kesalahan, bukan kesalahan pada saya. Kesalahan yang mendapatkan. Tapi yang mendapatkan nggak ada kesalahan, mau mengalami. Berarti nggak ada yang disalahkan. Tapi yang salah siapa? Yang salah yang mempersepsikan. Yang tidak benar menurut Tuhan. Itu yang salah. Apakah seperti itu? Juga nggak bisa disalahkan orang yang mempersepsikan. Karena keterbatasan pikiran semacam itu. Sehingga nggak ada yang salah. Di dunia ini nggak ada yang salah, ya semuanya benar karena benar itu berangkat dari yang salah. Begitu saudaraku, ketika saya membaca, ya saya membaca aja. Kalau menerangkan, ya sebatas pemahaman saya. Kalau tidak cocok dengan otak kalian, ya sepurane mawon ya, sepurane ae. Apa lagu sepurone? Sepurone, Mas. Ya. Ini masih melanjutkan perjalanan teman saya untuk mempelajari konsep-konsep Tuhan yang ada pada satu sosok di situ. Yang kemarin ada rancangan Tuhan, ada 5 nominasi terbaik. Tentunya 5 nominasi terbaik ini sudah pernah kita singgung pada konten-konten sebelumnya. Nggak tahu ini sudah disebarkan sama Mas Udin atau belum. Sahabat-sahabat, saya membaca ini, kalau toh ada keterangan yang menyinggung perasaan kalian, ya maafkanlah. Kalau menyinggung membuat kalian lebih sadar, ya berterima kasihlah. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kalian. Begitu sahabat. Ini masih konsep cabang yang ada pada rancangan raga. Semoga ini bisa menjadi ilmu untuk memahami alam-alam buatan Tuhan. Semoga seperti itu. Mungkin rasanya hari ini rasanya kayak berbeda, nggak seperti kemarin. Kayaknya lebih, nggak tahu, lebih blank atau lebih kacau atau lebih apa, nggak tahu ini. Atau memang ini saya belum membaca ya, sehingga saya masih belum terpengaruh isi buku, isi tulisan. Dan tulisan ini dari pengalaman seseorang, ya teman saya. Ya saya anggap ini sebuah informasi penting, dikatakan informasi penting. Kalau sebagai wacana ya nggak apa-apa sebagai wacana. Kalau ini sebagai yang bisa merubah dirimu menjadi baik, ya terserah kalian. Atau ini merubah dirimu semakin kacau, ya maafkanlah. Segera benahi kekacauan kalian dengan petunjuk Tuhan. Begitu sahabat-sahabat. Apakah sahabat menunggu saya lekas membaca, nggak banyak ngomong? Ya maafkan, saya nggak perlu cepat-cepat membaca. Saya mau menikmati bacaan ini ya dengan perasaan senang. Jadi nggak perlu membaca dengan cepat-cepat. Karena ketika kita membaca cepat-cepat, saya khawatir ada konsep dari Rasulullah konon ceritanya. Al-ajalatu min amali syaitan. Tergesa-gesa setengah dari perbuatan setan. Saya takut kalau membaca cepat, di dalamnya disusupi oleh energi setan. Makanya ini saya nikmati betul pembacaan ini. Kakek ngomong ya wis. Ini masih terusannya yang kemarin. Judulnya Roh-roh alam bekerja dengan kekuatan rancangan raga.
Saya ulang lagi biar ini bisa masuk ke kamu. Judulnya aja. Roh-roh alam bekerja dengan kekuatan rancangan raga. Sudah punya penjelasan di dalam dirimu, sudah mencoba menganalisa kira-kira isinya apa. Kalau belum bisa terbaca lagi, saya baca ulang judulnya. Roh-roh alam bekerja dengan kekuatan rancangan raga. Sambil mendengarkan, nggak tahu apakah ini teriakan roh alam atau tidak, yang berbunyi dong, 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 dong. Ini pas dengan judulnya. Siapa yang paling mencintai alam? Kalau bukan Tuhan. Saya ulang lagi, siapa yang paling mencintai alam kalau bukan Tuhan? Dalam rancangan raga, kembangkan lagi ilustrasinya. Dalam rancangan raga terdapat konsep-konsep Tuhan. Juga terdapat Tuhan itu sendiri. Kita pahami lagi, dalam rancangan raga terdapat konsep-konsep Tuhan, juga terdapat Tuhan itu sendiri. Ini maksudnya apa? Di raga tersebut, di situ ada konsep-konsep Tuhan, dan di dalamnya juga ada Tuhan juga bersemayam di sana. Wow, Tuhan bersemayam di sosok itu. Sosok ini jelas bukan sosok Tuhan, tapi sosok manusia biasa. Kalau kalian melihat sosok ini, saya ulang lagi, bukan sosok Tuhan, tapi sosok ini ditempati oleh konsep-konsep Tuhan, sekaligus ditempati oleh Tuhan itu sendiri. Bisa dipahami, sahabatku? Bersatunya kekuatan Tuhan dan alam pada rancangan raga mempengaruhi roh alam itu bekerja. Saya ulang lagi, bersatunya kekuatan Tuhan dan alam pada rancangan raga mempengaruhi roh alam itu bekerja. Jadi roh alam itu akan bekerja ketika Tuhan, kekuatan Tuhan dan alam itu bersatu pada rancangan raga tersebut. Ini memang sangat mempengaruhi untuk roh alam bekerja di dalamnya. Roh alam mendapat dorongan. Roh alam mendapat dorongan untuk menyatu dengan seluruh roh alam yang lain. Saya ulang lagi, roh alam mendapat dorongan untuk menyatu dengan seluruh roh alam yang lain. Jadi bekerjanya seperti itu. Jadi ketika terjadi penyatuan, maka roh alam itu mendapat dorongan juga untuk menyatu dengan seluruh roh alam yang lain. Ini apa manfaatnya sampai ada seperti ini, ada konsep seperti ini? Ya, mungkin boleh jadi Tuhan berpikiran ingin menyatukan roh-roh alam. Jadi roh alam disatukan dengan roh alam manusia, roh alam bumi, roh alam bebatuan, roh alam hewan, roh alam tumbuhan, roh alam setan, iblis, dan sebagainya. Seperti itu. Mereka siapa ini? Roh alam bekerja sebagai pemberi keterangan alat sah. Mereka bekerja sebagai pemberi keterangan alat sah. Alat sah yang bagaimana? Ya, kemarin kan dijelaskan dengan konsep alat sah ini Tuhan bisa bergerak dengan bebas di ciptaan. Bergerak dengan bebas di ciptaan. Makanya
alat sah ini juga membuat Tuhan tidak menyalahi aturan karena sudah dibuat konsepnya untuk sampai kepada ciptaan. Saya ngomong kan nunggu itu ya, nunggu dong. Sedangkan Maha meremajakan membantu mereka untuk bersatu. Jadi alat sah ini yang membuat siapa? Maha meremajakan. Tahapan menuju penyatuan seluruh roh alam sedang diusahakan. Saya ulang lagi, tahapan menuju penyatuan seluruh roh alam sedang diusahakan. Sedang diusahakan. Kenapa ini terpikirkan di akhir zaman? Tidak tersebutkan di zaman kenabian. Coba ini disebutkan kan enak, orang-orang sudah banyak melajari tentang roh alam. Karena ini nggak tahu ini sudah disebutkan atau belum. Mungkin orang-orang tertentu juga tahu ya tentang roh alam. Bahkan hanya tahu roh alam, belum tahu ada roh langit, ya, roh bumi, bagaimana di situ, roh hewan, roh tumbuhan, roh air, roh angin. Ini masih belum tahu. Yang ini hanya roh alam secara keseluruhan. Kita metu tangga ya. Sisi ini. Nah ini. Saya tak semprot desa ya. Tahapan menuju penyatuan seluruh alam sedang diusahakan. Walaupun pada konsep ini susunannya telah bersatu. Susunannya telah bersatu, tapi penyatuan seluruh alam ini masih masih diusahakan. Karena ketika di penyiptaan ini, ya nggak tahu roh alam bisa menyadarkan jiwa-jiwa. Jadi roh alam punya raga juga, ya. Roh alam manusia, ya. Roh alam manusia berarti roh ini masuk ke manusia ya punya jiwa. Nah, jiwanya macam-macam ya, ada jiwa cerdas, jiwa marah, jiwa apapun yang ada di dalamnya. Ya, roh alam ini sebenarnya alat sah Tuhan terhubung di situ, ya. Terhubung di roh alam itu ya, dan menyampaikan apa-apa petunjuk dari Tuhan kepada jiwa-jiwa yang lain seperti itu. Roh alam mempunyai kemampuan untuk menyatukan seluruh jiwa-jiwa alam. Jadi roh alam mempunyai kemampuan untuk menyatukan seluruh jiwa-jiwa alam. Marah kata jelas ya? Wah, sip. Saya ulangi lagi. Roh alam mempunyai kemampuan untuk menyatukan seluruh jiwa-jiwa alam. Harusnya kalian terhubung dengan roh alam ini. Harusnya seluruh Tuhan juga terhubung dengan roh alam ini. Akhirnya ajaran rahmatan lil alamin benar-benar terjalani sebagaimana mestinya. Begitu. Roh alam adalah Bapa dari alam itu sendiri. Roh alam adalah Bapa dari alam itu sendiri. Di atas Bapa ada Bapa ya. Bukan ada Mbah. Ya.
Ya, bapaknya bapak ya bapak. Bapaknya adik. Ya bapak. Bapaknya bapak. Ya bapak. Roh alam juga mendapat fasilitas dari rancangan raga. Jadi roh alam juga mendapat fasilitas dari rancangan raga. Jadi yang kita bayangkan roh alam ini juga mendapatkan fasilitas dari rancangan raga. Berarti di rancangan raga itu penuh dengan aneka fasilitas. Ya, fasilitas untuk alam. Ya, alam apapun bisa mengambil fasilitasnya di dalamnya. Lah, fasilitas itu fasilitas apa saja? Seperti fasilitas komando. Berarti roh alam itu dapat fasilitas juga dikomando oleh raga itu. Fasilitas terhubung kepada Tuhan. Jadi roh alam ini mudah terhubung kepada Tuhan. Makanya sebelum perjalanan menuju Tuhan, gunakan roh alam. Karena roh alam itu juga menjadi penghubungmu kepada Tuhan. Jadi setiap manusia itu sebenarnya mempunyai kesempatan untuk terhubung dengan Tuhan. Karena di dalam setiap manusia, di situ ada roh alam manusia. Itu mudah terhubung dengan Tuhan. Makanya kalau ini nggak dimengerti oleh teman-temanku yang tidak percaya ketemu dengan Tuhan, tolonglah mengerti. Kalau nggak mau mengerti, ya cobalah mengerti. Masih nggak mau mengerti lagi, coba direnungi dan direnungi lagi sampai kalian mengerti bahwa di dalam diri kalian ada roh alam manusia. Roh alam manusia itu menghubungkan dirimu kepada Tuhanmu. Ini yang harus disadari. Kalau nggak mau menyadari, silakan, tapi segera sadari. Ada fasilitas terhubung kepada Tuhan. Makanya kalau dipertanyakan lagi di dalam rancangan raga itu ada apa? Mungkin kalian harus menemui rancangan raga itu sehingga kalian mendapatkan fasilitas untuk terhubung dengan Tuhan kalian. Alangkah nggak enaknya kalau hidup kalian tidak terhubung dengan Tuhan kalian. Ini sungguh ironis sekali kalau kalian tidak sampai terhubung dengan Tuhan kalian. Fasilitas apa lagi? Fasilitas surga. Kalian akan mendapatkan aneka rasa di sana, ada rasa surga. Apakah Tuhan membuka lebar-lebar rancangan raga itu? Kayaknya Tuhan tidak membuka secara lebar-lebar rancangan raga itu. Kalau kalian ingin ketemu, segera temui Tuhanmu dengan gunakan roh alam manusia yang ada pada diri kalian. Itu alat penghubung kalian kepada Tuhan kalian. Neraka. Di situ ada nerakanya juga. Kenapa dikatakan neraka? Ketika kamu terhubung dengan raga itu, maka ada banyak konsep-konsep yang bertentangan dengan kamu. Ada konsep-konsep yang membingungkan kamu. Ada konsep-konsep mencoba yang tidak cocok dengan kemapanan kamu berpikir. Ketika kamu terhubung dengan raga itu, karena di dalamnya ada neraka juga. Ketika kamu tidak sependapat, maka itu menjadi neraka. Kalau kamu mulai sependapat, maka itu menjadi rasa surga. Apakah kepingin rasa neraka yang kamu dapat? Di sana kamu akan mendapatkannya. Banyak konsep-konsep yang tidak sesuai dengan kemapanan menurut orang kebanyakan sekarang ini. Berikutnya, fasilitas
kedamaian. Jadi roh alam ini bisa mendapatkan fasilitas kedamaian. Wow, mestinya siapapun yang datang pada rancangan raga itu, rasa kedamaian akan kalian dapatkan. Percaya atau tidak, kalian yang bisa membuktikan. Tapi pertanyaannya, apakah kalian bisa sampai pada rancangan raga itu? Begitu saudaraku. Semoga kalian akan dibimbing oleh Tuhan ketemu rancangan raga itu, sehingga kalian akan mendapatkan aneka fasilitas yang diberikan Tuhan pada rancangan raga itu. Rancangan raga itu memang disetting untuk melayani semua ciptaan-ciptaan Tuhan, bahkan melayani Tuhan itu sendiri. Rancangan seperti apakah itu? Nggak tahu Tuhan merencanakan apa. Karena di dalam rancangan itu ada banyak konsep Tuhan di dalamnya. Akhirnya Tuhan juga akan merasakan mendapatkan pelayanan dari konsepnya dia sendiri. Harapanku tidak sebatas mereka menjadi penikmat fasilitas. Kunya siapa? Maha meremajakan. Mereka juga akan kuajarkan untuk menyampaikan fasilitas. Jadi mereka yang datang ke raga, orang itu akan diajarkan sama Maha Remajakan untuk menyampaikan fasilitas itu kepada yang lain. Boleh jadi kalian akan menjadi kurir untuk kebutuhan alam. Boleh jadi kalian mendapatkan petunjuk untuk diberikan kepada yang lain yang butuh petunjuk. Untuk bisa menjadi seorang penyampai fasilitas, mereka harus mempelajari. Memang kalau kalian tahu tentang rancangan raga itu, kalian bisa masuk di dalamnya. Ada banyak ruangan-ruangan yang harus kalian pelajari. Mana yang harus kalian sampaikan kepada alam di sana. Mana yang harus kalian sampaikan kepada teman-teman kalian. Mana yang harus kalian sampaikan kepada keluarga kalian. Mana yang harus kalian sampaikan pada peliharaan kalian. Bisa kucing, bukan gundik ya. Itu bisa juga disampaikan, biar tidak menjadi gundik terus. Bukan ngerti gundik? Wanita simpanan. Ya enggak pengambil laki orang ya. Ya. Kan ada pengambil istri orang kan ya ada. Roh alam yang bekerja dan menyatu dengan kekuatan raga, roh alam yang bekerja dan menyatu dengan kekuatan raga. Raga ini siapa? Ya rancangan raga yang dikonsep oleh Tuhan. Maka raga dengan mudah menjadikan alam tersebut sebagai alam yang sah. Kalau sudah bersatu ke raga, maka raga dengan mudah menjadikan alam tersebut sebagai alam yang sah untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Kalian termasuk yang ingin dibawa kembali kepada Tuhan. Menyatulah dengan roh alam, bertemulah dengan rancangan raga. Kalian akan dibawa kepada Tuhan kalian.